Jadi kalau kembali sih saya sih berharap nih mungkin nanti kalau program stunting ini berhasil atau baik ya dengan peran kita semua 10 tahun 20 tahun ke depan mungkin generasi kita seperti orang-orang Korea itu. Seperti anggota BTS semua ya. kan? Tinggi-tinggi ya, cantik-cantik, cakep-cakep, pinter-pinter gitu ya. Kembali ke sana. Ini memang agak sulit menarik Dokter Boy ini dari perkoreaan ya. Karena aku kenal Dokter Boy dari dulu nih. Hai lovely people semuanya, aduh aku seneng banget akhirnya YouTube channel aku bisa aktif lagi setelah hampir setahun lamanya aku nggak ketemu kalian melalui sosmed yang satu ini. Aduh maaf banget ya karena konten-konten yang aku pengen bikin itu sebenarnya banyak banget tapi ya karena kendala satu dan lain hal akhirnya tertunda hampir setahun nggak kerasa sebenarnya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa kembali aktif lagi. Terus juga pandemi juga sudah dianggap berakhir. Jadi alhamdulillah ya kita bisa mulai lagi nih ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman aku yang bakalan aku undang di podcast YouTube aku kali ini. Jadi gimana nih lovely people? Kita mau ngobrolin tentang apa aja? Nah, kalian semua nanti bisa tulis di kolom komen, kasih masukan ke aku, mau bahas tentang apa, mau undang siapa, dan mau seperti apa nanti channel YouTube aku nih. Nah, monggo silahkan kasih pendapat kalian semuanya. Dan nanti pendapat yang terbaik nanti aku kasih hadiah spesial deh dari aku sebagai relaunch episode perdana aku kali ini. Nah, tentunya untuk memulai sekarang, aku mengajak teman baik aku dari Dr. House Indonesia. Hari ini ada Dr. Boy Abidin, SPOG konsultan. Wah, Halo Dr. Raisa. Dr. House Indonesia. Salah bukan ya. Aduh ini kangen banget, kalian kangen gak sih? Gimana kalau kita bikin lagi aja Ayo kita colek-colek yuk. Siapa yang kita colek nih? Gimana nih Dr. Boy? Baik, alhamdulillah Teresa. Aduh, masih sibuk jadi dokter spesialis obgyn, terus juga konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi. Iya. Apakah gerangan itu? Ya, jadi ini sebenarnya bagian dari dokter kebidanan. Kalau dokter kebidanan kan tinggal hasilnya aja. Nah, kalau di konsultan reproduksi ini kita membantu orang yang mau program hamil. Nah, untuk lovely people yang lagi pengen hamil, lagi susah hamil, mungkin kayak dokter Risa nih sudah 2 anak, mau hamil anak ketiga, boleh kita bantu ya. Tetap maksa ya, dari tadi datang ya perkenalan nggak mau. Ya cukup dok, saya gerakan 2 anak cukup ya. Ya, siap. Tapi ini memang pasti sangat dicari dan dibutuhkan sama orang banyak. Ya, Karena terima kasih. ini terjadi kayaknya sering banget ya. Aku aja sempat mulai proses lagi untuk menuju ke anak kedua, waktu itu sempat program juga. Karena memang ternyata fertility ini problemnya banyak banget. Betul sekali. Gak cuma perempuan tapi juga laki-laki. Jadi untuk beberapa pasangan ada yang memang dengan mudahnya hamil. Juga ada beberapa pasangan memang harus ada sedikit upaya untuk bisa hamil. Tapi tetap optimis bisa hamil ya. Mau hamil yang ketiga, ayo. Oh salah ya. Langsung konsultasi aja lah ya ke dokter Boy Abidin nih. Nah kalau misalnya dokter Boy ini kan memang spesialisnya di obgyn ya, kebidanan, kandungan dan kebidanan. Jadi aku sudah nanya-nanya dok ke followers aku di Instagram tentang apa aja sih yang pengen ditanyain sama Dokter Boy gitu. Jadi kita udah buka question box. Jadi buat kalian yang udah sempet nanya-nanya, aku akan tanyakan langsung ke ahlinya hari ini. Siap. Nah, yang paling cukup banyak nanya adalah basic banget sih, perihal siklus menstruasi. Nah, kenapa sih kok siklus menstruasi ini ada yang tidak teratur? Nah, definisi teraturnya sendiri nih mungkin Dokter Boy bisa jelasin dulu nih ke lovely people semuanya. Sebelum kita bicara siklus ya, jadi lovely people ini mesti kita bagi-bagi dulu. Ada lovely people yang di usia remaja, ada lovely people di usia reproduksi, ada lovely people yang menjelang menopause. Aduh. Ya. Nggak mau jawab saya yang ketiga. Ya, jadi itu memang siklus headnya bervariasi, beda-beda. Tapi kalau kita secara umum aja, kalau kita bicara siklus mens yang teratur itu kita anggap atau mens yang normal, head yang normal itu ada 3 ya. Pertama siklusnya. Jadi 28 plus minus 7.
Jadi bisa ada yang 21 hari Ya, betul. itu menstruasinya, ada yang sampai 35 5 hari. Dihitung dari hari pertama mens, di mana itu keluar darahnya yang banyak. Jadi kalau yang masih bercak-bercak, kita belum hitung hari pertama haid, sampai datang haid berikutnya. Ada beberapa orang hitung dari bersih haid ke haid berikutnya enggak. Jadi kita hitung hari pertama haid ke haid berikutnya. Kemudian yang kedua adalah lama hari haid keluar. Range-nya 3 hari sampai 10 hari. Kalau cuma sehari bercak-bercak itu bukan mens. Oke, yang ketiga adalah jumlah darah haid yang keluar. Ya, jadi antara 3 sampai 5 pembalut deh itu normal. Kalau cuma 1 pembalut sehari atau 60 sampai 80 cc per hari. Kalau cuma bercak aja kita anggap nggak mens. Nggak dianggap. Ya. Oke. Itu mudah, simpel, cuman kadang-kadang sering wanita tidak sadar pola haidnya. Nah, Pokoknya kalau itu saya dia. udah haid, udah deh aman bulan ini. Kalau nggak haid mah tespek ya. Jangan-jangan. Tapi memang kadang-kadang artinya banyak yang patokannya sama tanggalan. Betul, Akhirnya yang namanya tanggalan kan berubah-ubah ya. betul. Belum tentu, tadi kan ada plus minus 7 Ya. hari ya. Jadi kadang-kadang, saya baru menstruasi di awal bulan, kok Ya. sekarang saya akhir bulan udah menstruasi lagi. Ya. Bisa aja. Betul. Kalau siklusnya 22 kan 21 sampai 35. Jadi kalau misalnya mensnya tanggal 1, mens lagi tanggal 26, masih di bulan yang sama, itu sebenarnya masih normal. Nah itu, jadi jangan patokan tanggal ya. Betul. Karena kan badan kita nggak baca tanggalan ya. Betul, betul. Tergantung juga lifestyle, pola hidupnya. Jadi kalau lagi stres, lagi banyak pikiran, banyak kerjaan nih kayak Dr. Raisa nih ya, lagi banyak kerjaan nih pasti mensnya berantakan. Alhamdulillah Oh, iya. sekarang nggak stres Oh, dong. nggak stres ya? Karena ada hiburan. Ada hiburan, kan? yes. Ngobrol sama dokter Bos, sama Oke. Lovely People, Ya, dengerin setuju. BTS. Nah, itu dia. Nanti kita ngobrol seru ya mengenai BTS ya. Ada ini karena kita benar-benar terhibur ya dengan adanya BTS ya. Oh, betul. Karena ternyata Dokter Boy ini adalah salah satu ARMY guys. Coba jangan dibocorin. Ntar Jika datang ke Jakarta loh. Salfoknya dari tadi ya. Coba lihat tangannya. Oke, oh iya salah ya. Ya. Masa sampai pakai, aku Ya. aja nggak pakai. Ini istri resmi yang pertama ya. Nah, yang Coba ini tunjukkan ke coba Lovely People lihat. Oh, lihat ya. Oh ya. Ada jungkok dong di jari manisnya dokter. Dokter Boy sebenarnya ini gimana ya? Udah. Apakah jungkok pernah konsultasi kebidanan ke dokter Boy? Enggak, saya lihat spiritnya. Mereka orang BTS itu spiritnya luar biasa. Ya. Tapi satu hal, BTS itu termasuk orang yang grup yang sering makan junk food juga. Karena mereka sering mukbang bareng. Ya. Ini hubungannya sama pertanyaan dari Lovely People yang udah nanya, emang bener makanan cepat saji gitu ya, itu bikin kanker serviks? Nah, ini agak mesti jawabnya pelan-pelan ya, agak sensitif karena bicara makanan cepat saji itu macam-macam. Ya, ada yang memang cepat saji tapi sehat, ada yang cepat saji yang memang tidak sehat. Ya, artinya kita lihat nih bahannya apa. Ya, kalau banyak pengawetnya, kemudian pakai minyak trans fat, kemudian banyak pewarnanya, banyak itu segala macam, ya kita anggap itu memang dianggap radikal bebas. Jadi radikal bebas ini memang akan memicu perubahan pertumbuhan sel di tubuh kita. Tapi sebenarnya sangat bervariasi. Kalau badan kita bagus, metabolisme antioksidannya bagus, sebenarnya tidak selalu memicu untuk kanker. Nah, kanker serviks sendiri itu penyebab utamanya sebenarnya adalah... Nah, kalau kanker serviks lain ceritanya. Kanker serviks itu adalah karena adanya virus HPV, Human Papilloma Virus, tepatnya nomor 16 dan nomor 18. Dan itu masuk melalui aktivitas suami istri, hubungan badan. Nah, jadi memang si virus ini sebenarnya ada di alat kelamin laki-laki. Yes, Ya kan? Dan teorinya bisa seperti ditemukan itu. di situ. Makanya kita sudah mempersiapkan diri dengan adanya Vaksinasi. Oke, Dr. Risa udah divaksin belum? Sudah dong. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini banyak anak-anak yang bertanya ya, emang sebenarnya vaksin itu umur berapa sih bolehnya? Terus, emang kalau udah nikah masih efektif ya vaksin? Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi vaksin itu diberikan pada anak remaja yang sudah menstruasi ya sampai di usia 45 tahun. Itu yang dirilis terakhir ya. Kemudian apakah yang sudah seksual aktif masih perlu atau bisa dilakukan vaksin? Bisa saja, masih ada manfaatnya, tapi dilakukan pemeriksaan pap smear terlebih dahulu atau pemeriksaan screening HPV terlebih dahulu ya untuk memastikan bahwa tidak ada virus yang masuk. Karena gini, virus itu masuk tidak langsung serta-merta bulan depannya sakit. Jadi dia perlu perjalanan waktu 5 sampai 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Jadi nggak bisa tuh pastikan bahwa oh saya aman negatif tahun ini, tapi kita belum tahu setahun 2 tahun ke depan. Jadi makanya rutin betul. Yang namanya pap smear itu pemeriksaan itu harus dilakukan secara rutin. Yang penting itu. Dan ya namanya kanker serviks ya. Kanker kan kita nggak tahu sebenarnya bagaimana sepasti-pastinya. Tapi salah satu
dan mungkin bisa dibilang satu-satunya yang bisa digunakan gitu ya untuk mencegah adalah vaksin. Jadi manfaatkan vaksin HPV seoptimal mungkin. Ya, setuju. Ini kampanye yang luar biasa nih Teresa. Ya. Jadi buat Anda para lovely people, terutama untuk para wanita, ya pokoknya sadar deh, hati-hati. Kalau wanita sebenarnya 2, kanker serviks dan kanker payudara. Ya, jadi itu screening juga untuk pemeriksaan payudara. Setiap tahun harus dilakukan screening. Jangan khawatir nggak sakit, jadi biasa tuh suka gitu, takut kan? Ya, takut terdiagnosa, takut kemudian ternyata, ya saya benar-benar kanker. Tapi kan mengetahui lebih dini lebih baik. Setuju. Jadi pencegahan, deteksi dini itu jauh lebih baik daripada kalau memang sudah terlambat. Oke. Nah, next ada pertanyaan juga dari Lovely People nih ya. Ini berhubungan dengan sekarang konsultannya, ahlinya Dr. Boy. Terima kasih Dr. Reza. Karena ini memang cukup banyak juga yang nanya. Teman-teman aku juga banyak yang belum sampai sekarang karena sudah menikah bertahun-tahun tapi belum hamil juga. Kenapa ya? Harus bagaimana ya? Jadi sebenarnya menarik begini. Kalau berdasarkan teori nih, memang idealnya wanita itu hamil antara umur 20 sampai 35 tahun. Ada ya? Gitu? Ada patokan situ. Itu kita sebut usia reproduksi yang ideal. Artinya di mana kualitas sel telur, kuantitas sel telur masih cukup bagus. Kalau sudah naik di atas 35, kadang-kadang ini sudah susah kalau kita mau upayakan untuk hamil. Ya udah jangan disuruh anak ketiga lagi kayaknya. Tapi kalau udah 1-2 bisa lebih lancar. Terus lanjut. Ya, jadi kalau yang sudah bertahun-tahun ini saya tergelitik dengan pertanyaan bertahun-tahun. Jadi jangan nunggu bertahun-tahun. 1 tahun melakukan hubungan intim teratur, ya dia sudah mau berencana hamil, kemudian belum hamil-hamil juga. Nah, lakukan segera screening kesuburan. Apa aja yang screening itu pertama kita periksa kualitas sperma suami. Itu paling penting dan paling mudah, paling simpel, paling cepat, paling murah. Jadi suaminya yang cek duluan. Suaminya dicek duluan. Itu yang kadang orang kemudian seringnya kamu aja dulu. Iya, perempuannya gitu kan. Dulu ya, apalagi diantar mertua, diantar orang tua, diantar ini perempuannya gitu ya. Kadang-kadang dia under pressure. Saya udah merasakan itu ya, beberapa pasien yang under pressure. Iya benar. Tapi terus kadang-kadang laki-laki tuh suka malu dong. Karena kan pemeriksaan sperma itu kan artinya harus melakukan, menjalani. Ya, menampung spermanya. Prosesnya memang is oke, tapi itu suatu yang sebenarnya tidak terlalu sulit, tidak terlalu menyakitkan. Artinya simple, mudah, cepat dan hasilnya juga cukup akurat. Nah, dari situ kalau hasilnya normal nih untuk para suami-suami ini, para lovely people, para suami, selesai untuk pria. Baru, udah itu doang. Baru kita periksa perempuannya. Kita USG, kita lakukan pemeriksaan hormonal, kita periksa saluran telurnya, macam-macam yang banyak ya kalau perempuan ya. Banyak, Bu. Nah, makanya kenapa pria dulu seringnya kita dapatkan gini. Kita periksa wanitanya, semua diperiksa normal. Begitu kita periksa prianya, masalah. Jadi istilahnya sayang dong biayanya, uangnya, waktunya yang dipakai untuk periksa perempuannya tadi. Karena jadi jauh lebih mahal sebenarnya kalau untuk pemeriksaan perempuan karena lebih banyak yang harus dan diperiksa. agak kurang nyaman lah katakan seperti itu. Karena pemeriksaan saluran telur itu kan juga harus ada upaya yang dimasukkan cairan dan segala macam. Itu yang kadang-kadang membuat stres buat para wanitanya. Bener sih, apalagi kalau ada sumbatan-sumbatan ya. Iya, betul sekali. Saya pernah ngalamin soalnya. Gitu, Bu. Disuruh terapi hidrotermi. Hysterosalpingografi, HSG. Jadi untuk para suami ayo dong semangat ya. Jadi kalau pertanyaan ini nih Teresa ya, kalau yang bertahun-tahun, jadi jangan bertahun-tahun nih, setahun nggak hamil, udah langsung segera cari upaya untuk segera hamil. Tapi memang ada terapinya masing-masing ya? Ada. Segera kita atasi, dan memang pengatasannya kalau sperma bisa waktu 3 bulan, 6 bulan, nggak bisa cepet juga. Ya kalau misalnya wanita, kalau misalnya ada yang perlu harus operasi dulu, ini dulu, nah ini kan juga perlu. Atau pemberian hormonal dulu perlu waktu 3 bulan, 6 bulan. Makanya tadi idealnya sih kalau bisa di bawah 35. Ya kalau mau anak kedua, anak ketiga, atau mungkin yang baru menikah di usia-usia di atas 35, itu bukan berarti kemudian menjadi susah atau menjadi pesimis. Tetap ada optimisme untuk kita bisa tetap buat hamil ya. Jadi bukan menghamil, ini salah kadang-kadang kalau saya nanti dokternya dok saya mau dihamili, dok saya mau hamil gitu. Jangan ngomong ke dokternya, ngomong ke suaminya ya. Betul, Bu. Oke, ini juga berkaitan sama kasus nih, pertanyaan selanjutnya yang dari BKKBN ya. Itu dikatakan ini jadi fenomena, terutama di salah satu daerah lah di Indonesia gitu ya. Bahwa ada mayoritas anak muda yang melakukan seks bebas nih, di daerah tersebut gitu. Kaget ya, mayoritas soalnya gitu kan. Jadi artinya banyak dan kayaknya udah sesuatu yang biasa ya. Nah, dan banyak yang sampai hamil kemudian melahirkan di usia masih remaja. Nah, ini kan juga harus jadi kita antisipasi. Makanya mau diangkat nih sekarang nih
pertanyaan yang satu ini. Yes. Sebenarnya Wah, apa dampak? ini berat banget, Dr. Reza. Berat ya? berat. Ya, berat. Ya, penting. Edukasi penting banget buat semuanya. Jadi ini Lovely People. Jadi sebenarnya dampak yang paling mudah sekarang ya, yang tadi kita cerita sebenarnya tadi kita sudah bahas juga mengenai kanker serviks. Itu paling mudah. Ya, itu yang paling mungkin dan orang kadang-kadang lupa. Yang melakukan seks bebas, ya. Jadi ini dampaknya seks bebas. Dia di melakukan usia hubungan muda, intim, gitu ya, terutama. apalagi dengan berganti-ganti pasangan. Oke, ada virus HPV yang masuk ke situ. Mungkin saat itu dia nggak hamil, mungkin saat itu nggak ada penyakit kelamin, mungkin saat itu nggak ada yang tahu. Tapi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian ada kanker. Apalagi kalau si remaja itu ternyata memang belum vaksin. Betul. HPV gitu kan. Setuju. Udah seks bebas duluan. Waduh. Yes. Jadi resiko utamanya Itu yang kanker kadang-kadang serviks. orang nggak sadar. Mungkin gue aman, gue nggak tes pack negatif, gue masih mens tiap bulan, nggak ada penyakit kelamin dan segala macam. Tapi ada Iya ya. ya pelan-pelan di situ. Nah, kalau kemudian yang tadi disampaikan Dr. Reza, kemudian hamil itu sebenarnya ya dampaknya kesehatan reproduksi si wanitanya. Memang yang kasihan adalah wanita karena wanita tersebut menjadi istilahnya objek penderita. Itu kan belum siap kan dok, memang sebenarnya. Belum siap, dari sisi psikologis belum siap, dari fisik belum siap, dari sisi mental belum siap, belum dari finansial. Nanti masalah siapa yang ngurus anak, siapa yang biayai anak, dan segala macam. Nah kalau untuk reproduksi sendiri tadi kan dokter bilang yang paling ideal tuh di usia 20 sampai 35. sampai 35. Berarti Ya, kan kalau di untuk usia wanita ya. remaja, iya untuk Kalau laki-laki lebih panjang, nggak apa-apa ya. Untuk lovely people yang pria ya. kan beda usia jauh juga nggak apa-apa berarti ya kan. Nah berarti kalau misalnya masih remaja gitu ya, terus sudah hamil, Ya. sudah itu berarti Melahirkan. dampaknya apa? Melahirkan. Ya, Dampak jadi sebenarnya reproduksinya dampak terhadap reproduksi ke depannya sebenarnya nggak terlalu jauh atau nggak terlalu banyak. Yang Oke. dampaknya adalah pada saat proses hamilnya dan pada saat proses persalinannya. Iya, dia kan Ya. masih dalam masa pertumbuhan. Betul. Kalau hamilnya nanti dia akan bisa terjadi pertumbuhan janin terhambat, IUGR. IUGR ya kalau kita bicara skop lebih luas lagi stunting ya, kualitas itu. generasi yang akan kita lahirkan. Itu dia. Kemudian risiko prematuritas, risiko ada terjadinya preeklamsi atau kejang-kejang pada saat hamil. Kemudian belum proses persalinannya, risiko perdarahannya, risiko infeksinya, risiko kematiannya. Jadi panjang sebenarnya untuk wanita ya, terutama kalau kita bicara dia dengan ketidaksiapan pada saat dia hamil. Ya, itu yang kemudian sekarang jadi PR kita bersama mungkin ya, jadi kejam. Makanya tadi saya bilang nih berat nih Teresa ya. Kalau PR-nya banyak. Banyak yang harus dibenahi gitu. Banyak juga harus pihak yang ikut membenahi ini ya. Kalau kita bicara, saya sangat ya kita sedikit melincang membahas mengenai stunting. Jadi kalau kita bicara stunting ya, kalau saya dari sisi dokter kebidanan, dari sisi reproduksinya, apalagi kita lihat dari tahap sel sebenarnya generasi kita ke depan itu sudah disiapkan sejak proses pembentukan sel telur dan proses pembentukan sperma. Wow. Yes, itu mulainya dari situ. Jadi makanya lifestyle pola hidup sehat dari usia remaja untuk pria maupun wanita itu juga penting karena kualitas sperma dan sel telur kalau kita bicara DNA, kalau dia bagus bertemu maka kualitasnya akan menjadi lebih baik. Belum nanti saat tidak rahimnya, pada saat proses persalinan masih panjang ceritanya. Tapi kalau yang ambil stunting mungkin hanya skip, oke, yang penting bayinya berat badannya cukup, kemudian gizinya cukup dan segala macam, itu ASI dan segala macam, vaksinasi itu kan yang program besar ya. Tapi kalau kita lihat secara biologinya, secara molekulernya itu sebenarnya persiapannya panjang, Teresa. Termasuk ya nanti kita segmen berikutnya ya. pemberian itu kan tablet penambah darah, zat besi Iya, itu iya, kan, betul untuk sekali, remaja. betul sekali. Jadi bayangin nih yang remaja harus mempersiapkan diri nih untuk nanti ke depannya Iya. sebenarnya udah terlanjur. Iya. Padahal di remaja itu kita harus ya itu rutin minum Iya, suplemen. iya, betul. Makan dengan gizi terus yang makan, bagus. olahraga, ya. pertumbuhan optimal. Iya, iya, iya. Terus persiapan psikis Ya, juga. ya, ya. Jadi kalau kembali sih saya sih berharap nih mungkin nanti kalau program stunting ini berhasil atau baik ya dengan peran kita semua 10 tahun 20 tahun ke depan mungkin generasi kita seperti orang-orang Korea itu. Seperti Udah anggota tinggi-tinggi BTS semua ya. Udah. Tinggi ya, cantik-cantik, cakep-cakep, pinter-pinter gitu ya. Iya. Kembali ke sana. Ini memang agak sulit menarik Dr. Boy ini dari perkoreaan ya. Perkoreaan. Karena aku kenal Dr. Boy dari dulu nih, dari zaman aku belum suka nonton drakor, beliau udah. Jadi setiap kali ke rumahnya habis ngapain dok? Habis nonton drakor. Ini gara-gara COVID ya. Ini gara-gara di lockdown di rumah gitu ya. Sebelumnya juga udah. Oh ya. Sebelumnya juga sama istrinya kerjaan nonton drakor. Wow gitu Iya, kan. iya. Terus makin menjadi ya. Ya sebenarnya sebagai itu ya, hiburan ya. Oh gitu ya. Ya udah kita langsung aja masuk ke pembahasannya Dr. Boy nih. Iya. Karena Dr. Boy ini kan
punya perjalanan karir yang luar biasa nih, bisa jadi panutan untuk semua. Oh, terima kasih Dokter Risa. Sebenarnya Dokter Risa juga dong. Saya tanya aja Dokter Risa ya. Enggak dong. Ini channel Dokter Risa ya. Ini waktunya saya nanya, Dok ya. Siap Dokter Risa. Dokter Boy ini dari awal memang pengen jadi dokter. Emang keluarganya dokter, ya kan? Ya, Boleh keluarga ceritakan, banyak ceritakan. dokter. Ya, Banyak jadi dokter. sebenarnya gini, awalnya sebenarnya ini rahasia ya. Saya baru cerita sama Dokter Risa aja. Ya, saya minum dulu deh. Berat kayaknya, aku jadi beban loh. Oke, Jadi di keluarga itu saya laki satu-satunya. oke. Dulu orang tua mengharapkan bahwa saya itu orang teknik. Oh. Oke, ya satu teknik di Bandung tahu lah yang terkenal kan. Ya. Oke, artinya Ya, kalau kayaknya hampir semua orang Bandung di ya, situ. ya, oke. Nah kemudian zaman sekolah itu artinya kalau masuk teknik itu kan fisikanya harus bagus, ya. Nah saya tuh semester 1 waktu itu kita masih penjurusan, pindah ke naik ke kelas 2, kelas 1 naik ke kelas 2 itu harus milih nih mau A1 A2, fisika atau biologi. Masih Ya. ada angka A, A1 A2 itu zaman itu ya, jadi tahulah zamannya nggak usah disebut ya. Oke. Nah, saya masuk nih, akhirnya dengan usaha maksimal ya, artinya keseret-seret lah saya pindah masuk dapat di fisika. Oke. Tapi nggak lama, 6 bulan di situ, Sempet di situ juga. sempet saya masuk di fisika 1 semester dan itu bener-bener buat saya itu, aduh tiap hari mau sekolah tuh udah keringet dingin lah, stres kayak orang dibully gitu ya, kayak orang dibully kali ya. Nggak nyaman. Dan nilai saya tuh juga heran waktu itu kenapa kok saya bisa masuk fisika ya. Padahal nilai saya tuh kalau ujian tuh kalau ulangan tuh ya hari-hari do re mi gitu. Oh, do re mi. Tiba-tiba masuk dapat angka 6 nih. Ya 6 tuh udah lolos katanya udah boleh masuk ke fisika. Ya udah kita masuk dong. Oke. Tapi 6 bulan di sana saya tersiksa. Oke. Terus akhirnya saya ya, bilang lah sama orang tua gitu, Pak, saya kayaknya nggak cocok ini. Orang tua dipanggil sama kepala sekolah. Waduh, gue bilang gitu. Panggil nih, bilang, mau anak ini mau apa mau ini. Terus bapak tanya waktu itu, kamu janji kalau kamu pindah ke biologi mau apa? Saya langsung cuma sebut aja saya mau jadi dokter. Oh, wow. Di situ momen artinya kayak titik balik ya, turn off bahwa saya ya udah saya mau membahagiakan orang tua dalam kata itu artinya saya pindah dari fisika masuk biologi tapi saya mau fokus di situ untuk ke dokter. jadi dokter. Sebenarnya berat juga ya. Mungkin jadi orang tuanya ya nggak apa-apa sih, kirain mau jadi apa. Kan? Tiba-tiba. Jadi di situ tuh bener-bener semangat saya itu pokoknya saya masuk ke A2 pun saya juga langsung melejit ya. Ini bukannya sombong ya. Artinya teman-teman yang udah masuk di A2 dari awal itu nilainya juga do re mi lah. Kita waktu itu di SMA itu memang do re mi itu nilai favorit. Gitu ya. Susah banget sekolahnya ya. Nah, saya melejit saya itu tiba-tiba saya dapat nilai tertinggi. Wow. Sampai sama guru biologi yang paling killer, yang paling galak, paling itu saya dipanggil ke depan kelas ditunjukin. Nih, katanya, saya terasa bangga banget dan Langsung semangat ya? semangatnya itu langsung deh. Jadi dapat boost sendiri. Ya, dapat booster diri. Ya udah, terus fokus aja. Saya bahkan waktu dulu simpen maru, ya waktu tes itu saya nggak milih yang lain. Saya cuma dulu fakultas kedokteran. Yang lain nggak ada. Maaf dok, saya tadi begitu dijawab simpen maru saya ketahuan. Ketahuan tahunnya kan? Tapi keren banget sih ini, menginspirasi karena memang fokus itu jadi poin utama sih. Betul, ya, sebenarnya. betul. Jadi udah nggak ada cabang-cabang lagi, saya ya. udah nggak mau lihat-lihat yang kanan kiri lagi, udah saya fokus situ aja. Wow, keren. Ya dengan doa tentunya ya, artinya dengan doa orang tua juga, dengan support orang tua ya alhamdulillah. Sampai hari ini ya masih jadi dokter ya. Kenapa waktu itu spesialisasinya ke Obgyn? Itu ilmunya luas kan gitu. Lu belajar anak juga, lu belajar penyakit dalam juga, lu belajar bedah juga, ya belajar objinnya juga. Jadi semua ilmunya dapat. Jadi ilmunya masih dapat. Terus udah gitu, ya sorry ya kalau ibu objin itu melahirkan, hamil dan segala macam itu suatu kebahagiaan. Jadi kita dapat fee, dapat itu tuh ya apapun itu tetap kita rasanya itu ada nilai atau ada membuat keluarga atau orang menjadi bahagia. Itu ilmunya luas kan gitu. Lu belajar anak juga, lu belajar penyakit dalam juga, lu belajar bedah juga, ya belajar objinnya juga. Jadi semua ilmunya dapat. Jadi ilmunya masih dapat. Terus udah gitu, ya sorry ya kalau ibu objin itu melahirkan, hamil dan segala macam itu suatu kebahagiaan. Jadi kita dapat fee, dapat itu tuh ya apapun itu tetap kita rasanya itu ada nilai atau ada membuat keluarga atau orang menjadi bahagia.